Halo, ketemu lagi. Sekarang kita di bagian yang kedua dari materi untuk minggu ke-6 dan ke-7. So this is the part 2 of the video. I hope you're ready. Sudah nonton video yang part 1, sudah nonton video yang pertama, dan sudah siapkan juga materi handout yang sudah kalian bisa download di portal e-kampus. Harusnya kalian sudah download sebelum nonton video yang pertama ya. Tapi kalau ternyata pun belum, ya sudah di-download dulu. Kalau butuh untuk bisa bolak-balik sambil nonton, sambil baca juga. Oke? Are you ready? Let's start. So this is the agenda for this video. Agendanya di video ini kita akan membahas lagi sedikit materi tentang minggu yang lalu, yaitu tentang past simple, tentang past progressive. Kemudian kita akan membahas juga when and while yang sudah kita pelajari di video yang pertama. And then we will discuss the answers on the practice, jadi jawaban dari soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Kalau misalnya kalian mau soalnya sebenarnya soalnya sudah ada di handout juga. Kalau daripada kalian catat ulang, dengerin video terus kalian tulis pause segala macam, sudah ada di handout soalnya. Ada di handout materi minggu ke-6 dan ke-7 di halaman, hang on a second, ada di halaman 12 on page 12. Jadi makanya saya bilang kalian siapkan, selain kalian sudah baca video pertama, kalian siapkan juga dengan cara mendownload handout atau materi yang sudah saya upload di portal. Oke? Oke, jadi latihannya, soal-soal latihannya kemarin ada 10 ya, terdiri dari 2 macam latihan, practice 1 and practice 2. Saya harap kalian sudah kerjakan, jadi kita bisa cek kalian sudah paham atau belum berdasarkan jumlah soal-soal yang kalian bisa jawab, yang benar berapa, yang salah berapa. Oke, we'll see. But before, sebelum kita membahas jawaban soal-soal latihan, kita bahas lagi dulu sedikit, kembali mengingat lagi materi terakhir kita bahas tentang penggunaan past progressive jika kita sandingkan dengan simple past. Masih ingat ya? Lihat kembali di video, bukan video 5. Oh gosh, I'm sorry. Itu bukan video 5. Yang saya maksud adalah video pertama dari materi 6 sampai 7. Oke, jadi yang harus diingat-ingat adalah past progressive itu kita pakai ketika kita membicarakan tentang kejadian yang masih sementara berlangsung, belum selesai, ketika ada kejadian lain yang menyusul terjadi. Nah, karena past progressive itu biasanya digunakan bersamaan dengan simple past, maka sambil belajar materi ini kalian boleh lihat lagi, kalau mau nonton ulang tentang simple past ada di video 3, materi 4-5 itu ada di video yang ketiga. Oke? Alright, kita ingat-ingat lagi kapan pakai when, kapan pakai while, karena ini dua adverb ini kita pakai, atau dua kata keterangan waktu ini kita pakai ketika kita membahas past progressive di video yang pertama untuk minggu ke-6 dan ke-7 ya. Jadi when itu dipakai untuk menandai kejadian yang menginterupsi atau kejadian kedua yang menyusul kejadian pertama. Oleh karena itu dia posisi kata when itu ketika kita buat dalam kalimat, biasanya dia diletakkan pada sebelum kejadian yang menginterupsi atau sebelum kejadian yang menyusul kejadian pertama. Sementara untuk while itu kita pakai untuk menandai kejadian yang sementara berlangsung, jadi posisinya dia ada di depan kejadian yang masih sementara berlangsung yang kemudian diinterupsi. Jadi misalnya yang lalu kita kasih contoh kejadian Febriana yang sedang makan di Mr. Cafe ketika ada seorang artis masuk ke Mr. Cafe juga gitu kan. Nah, ketika kita mau membuat kalimat, saya sedang makan
ketika ada artis yang masuk ke restoran. Jadi saya sedang makan, itu kan belum selesai, disusul oleh kejadian kedua, yaitu artis masuk ke dalam restoran. Maka kejadian yang menginterupsi itu kan artis, kejadian artis masuk ke restoran, itu kita anggap sebagai kejadian yang menginterupsi. Itu kita menggunakan di depannya, sebelum kejadian itu kita pakai when. Sementara kalau kita mau pakai while, itu kita taruh di sebelum kejadian Febriana makan. Jadi kalau kita Inggriskan menjadi while I was eating, an artist entered the restaurant. Atau kalau kita mau pakai when, I was eating when an artist entered the restaurant. Oke, sekarang siapkan jawaban latihan soal yang sudah kalian buat. Kita lihat ya, yang praktis yang pertama atau latihan yang pertama, saya minta kalian untuk mengisi titik-titik dengan kata when atau while. Kalian pilih. Oke, kita lihat di nomor 1 jawabannya adalah when. Kenapa? Karena kalian perhatikan posisinya. When, seperti penjelasan yang tadi sudah dijelaskan ulang, kemudian di video pertama kita juga sudah bahas. Kata when itu kita tempatkan sebelum kejadian menginterupsi atau sebelum kejadian yang menggunakan simple past. Kalian perhatikan aja di nomor 1. Soal nomor 1 ini kejadian yang memakai simple past yang mana? Simple past itu artinya yang bukan yang memakai ing. Berarti kejadian atau anak kalimat yang kedua, Dewi knocked the door. Nah, karena simple past, maka kita awali simple past dengan when. Gitu toh. Kita lihat sekarang nomor 2. Kalau kalian lihat nomor 2, kalian coba analisis. Titik-titiknya atau jawaban while ini berada di depan kejadian Ariance was explaining. Itu memakai tenses apa? Memakai tenses ing, past progressive. Nah, sebelum past progressive, kalau kalian harus memilih when atau while, itu kalian pilih yang while. Karena sesuai fungsinya, while dipakai untuk menandai kejadian yang menggunakan past progressive. Atau while itu posisinya kita letakkan di depan kejadian yang memakai past progressive. Sekarang nomor 3. Titik-titik the teacher came. Perhatikan kata the teacher came itu memakai past simple. Karena dia tidak memakai ing kan. Maka karena dia menggunakan past simple, dia harus ditandai bukan dengan while tapi dengan when. Oke, sudah jelas. Itu jadi ini cara gampang yang saya pengen kasih ke kalian. Jadi intinya ketika kalian dapat soal seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah kalian lihat aja tensesnya menggunakan tenses yang mana. Kalau kalian perhatikan titik-titik atau kalian harus memilih when dan while, itu titik-titiknya berada di sebelum kalimat yang pakai ing, verb ing, berarti dia pasti memakai while. Tapi kalau titik-titiknya itu berada di sebelum kalimat yang menggunakan past simple, seperti nomor 1, nomor 3 ini, artinya dia pasti menggunakan when. Sama halnya nomor 4 nih, coba kita lihat. Titik-titiknya berada di sebelum kalimat atau anak kalimat, a police officer stopped Rambu. Waduh, saya jadi pakai kata Rambu, jadi Rambu, pakai bahasa Inggris jadinya. Nah, stopped, gak ada ingnya, berarti dia menggunakan past simple. Kalimat past simple kalian tandai dengan when. Jadi jawaban nomor 4 adalah when. Sementara nomor 5, titik-titiknya ini berada di sebelum kata kalimat, sebelum kalimat yang menggunakan ing. She was running. Nah, verbnya tensesnya kan berarti dia past progressive. Untuk menandai past progressive kita pakai while. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi. Kalau nanti kalian dapat soal seperti ini, cara paling mudah adalah dengan melihat kalimatnya. Kalian perhatikan kalimatnya. Kemudian titik-titiknya berada di mana? Kalau titik-titiknya berada di sebelum kalimat yang menggunakan past progressive, yang make ing itu, maka jawabannya pasti while. Tapi kalau titik-titiknya itu berada di sebelum kalimat atau kejadian yang menggunakan past simple,
tanpa ing itu, maka jawabannya pasti when. Oke, diingat kunci ini baik-baik karena ini motor lewat. Oke, karena ini adalah cara paling mudah untuk kalian mengerjakan soal yang modelnya semacam ini. Dan mungkin nanti untuk UTS-nya juga paling saya kasih soal seperti ini juga. Alright. So, if you're ready, coba sebelum kita masuk ke practice 2, semoga you are ready with your answer. Sudah siap dengan jawaban kalian? Coba yang ini dihitung dulu. Dari nomor 1 sampai 5, jawaban kalian benar berapa? Berapa persen yang kalian bisa jawab dengan benar dan berapa persen yang kalian jawab salah? Kalau lebih dari 3 jawaban salah, berarti maybe you have to rewatch, nonton ulang video yang pertama dari materi 6 sampai 7. Oke. Oke, untuk soal praktis yang kedua ada 5 soal juga. Bentuknya beda kali ini. Bentuk soalnya adalah saya minta untuk menentukan yang ada titik-titiknya itu kalian tentukan. Yang anak kalimat yang ini itu harus memakai tenses yang past progresif atau memakai yang simple past. Caranya yang lalu sudah saya berikan. Untuk bentuk soal yang seperti ini, kalian harus analisis benar-benar yang mungkin. Kalau memang mempermudah, pakailah kamus, kemudian artikan dulu kalimatnya. Nah, kira-kira dari kalimat itu kejadian mana sih yang diinterupsi dan kejadian mana yang menginterupsi. Nah, untuk kejadian yang diinterupsi itu kalian ubah tensesnya atau kalian pakai tenses untuk yang diinterupsi ya, itu memakai past progressive, yaitu memakai to be plus ing. Nah, untuk kejadian yang menginterupsi itu kalian memakai past simple yang memakai verb 2. Oke, so let's see number 1. Soal nomor 1. Her sister shouted loudly while Ersita was playing the guitar. Jawabannya itu ya. Jadi shouted itu untuk jawaban pertama, dan jawaban yang kedua untuk nomor 1 adalah was playing. Kenapa begitu? Karena coba kalian artikan. Saudara perempuannya memanggil atau berteriak dengan keras ketika, nah ini juga sebetulnya kalian juga bisa pakai cara yang kedua. Cara kedua untuk cara mudah, kalian perhatikan kata while dan when-nya. Oke. Ketika kalian menemukan kata while, nah berarti kalimat yang mengikuti itu pasti dia pakai verb ing. Sementara kalau kalian menemukan kata when, berarti kalimat setelah itu pasti menggunakan past simple. Itu cara yang sederhana juga. Sama aja sebenarnya dengan latihan yang pertama, cuman yang ini kalian harus mengubah tenses aja. Oke, jadi jawaban nomor 2 makanya dia was teaching dan went. Kenapa? Karena coba lihat nomor 2, kata while ada di depan, kemudian diikuti pastinya setelah while itu past progressive. While Miss Rambu was teaching, the power went out. Dan nomor 3, perhatikan ada kata when. Di mana kata when-nya terletak? Dia ada di sebelum kalimat Pak Era, titik-titik the room. Artinya pasti kalimat yang mengikuti kata when, yaitu Pak Era, itu pasti menggunakan verb 2. Maka Pak Era entered the room. Kalau yang sini, yang satu ini sudah memakai verb 2, past simple, artinya pasti yang satu memakai verb ing. Jadi yang kejadian Endang and Ibu Ria itu pasti menggunakan verb ing, were having. Oke. Kemudian nomor 4, ada kata when juga di situ, perhatikan. Ada di mana posisinya? Dia di sebelum kata her brother. Berarti anak kalimat her brother home itu pasti menggunakan past simple karena dia ditandai dengan kata when. Maka jawabannya came, dan anak kalimat pertama menggunakan past progressive, yaitu Mercy was sleeping. Dan yang soal nomor 5 yang terakhir, kalian perhatikan ada kata when juga. Berarti setelah kata when, kalimat setelah itu adalah menggunakan verb 2, dan kalimat satunya, anak kalimat yang kedua menggunakan
past progressive atau was preparing. Oke. Sekarang sudah ketemu semua jawabannya. Practice 1 and practice 2. Cek lagi ada berapa persen yang kalian bisa jawab dengan benar dan berapa persen yang kalian bisa jawab yang kalian jawabnya salah. Kalian introspeksi sendiri, kira-kira dengan hasil yang seperti itu apakah kalian sudah paham atau betul, dan kalau belum paham ya ditonton ulang videonya yang sebelumnya, atau kalau masih mentok juga cobalah cari referensi lain, misalnya dengan kalian buka mungkin video YouTube yang lain yang menjelaskan tentang tenses ini, tentang when dan while, atau mungkin kalian buka di internet selain YouTube. Kalau kalian nggak hobi nonton YouTube ya mungkin cari yang hanya tulisan aja atau gambar or whatever that you can find from the internet, atau mungkin kalian punya buku referensi lain yang mungkin bisa membantu kalian. That's also good. Kalau sudah tetap mentok udah nggak bisa juga, then well maybe you can ask me, tanya saya. Jadi intinya sebenarnya nanya itu boleh. Apa sih yang nggak boleh buat kalian? Hanya usaha dulu. Jadi jangan gampang menyerah lah. Kalian tuh masih muda. Oke, sebelum saya ngomong macam-macam karena ini masih panjang, kita akan masuk ke tenses yang ke-6. Nah lo, mabok tenses mabok deh. But it's okay, tetap semangat, bear with me, hang in there, bertahan dulu. Kita masuk ke tenses yang ke-6. Oke, tenses yang ke-6. Siap ya. Kemarin dan tadi kita sudah sempat bahas lagi sedikit juga tentang past progressive. Past progressive adalah untuk menandai kejadian yang masih sementara berlangsung, tapi kejadian itu sudah terjadi. Nah, sekarang past perfect. Untuk memahami apa itu past perfect, coba perhatikan kalimat percakapan berikut ini yang saya sudah buat dalam bentuk kotak gitu ya. Jadi percakapan antara Ruth dan Resti. Oke, Ruth bilang, kita makan siang di cafe X aja ya. Tapi Resti menjawab, cari tempat lain aja. Terus Ruth jawab lagi, tumben, bukannya kamu hobi pergi ke cafe X. Dan Resti bilang, sudah tidak lagi. Saya tidak pernah lagi pergi makan di cafe X sejak saya menemukan rambut di sup saya. Oke, jadi dari kejadian itu, dari percakapan itu, coba untuk memahami kapan, apa, dan kenapa memakai past perfect, coba kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Ada berapa kejadian yang Resti ceritakan, apa saja, dan seterusnya. Kalian jawab dulu untuk kita lebih paham lagi apa itu past perfect. Oke, sekarang kita coba jawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya, dengan cara kita menganalisis jawabannya si Resti tadi. Kan dia menjawab apa tadi ya? Dia jawab Ruth dengan dia bilang, saya tidak pernah lagi makan ke cafe X sejak saya menemukan rambut di sup saya. Nah, kalimat itu coba kita analisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini yang saya berikan dengan tulisan biru ini. Pertanyaan pertama, ada berapa kejadian yang Resti ceritakan dan apa saja? Jawabannya ada 2 kejadian, yaitu kejadian yang pertama, Resti berhenti makan di cafe X, dan kejadian yang kedua, Resti menemukan rambut di sup yang dibelinya di cafe X. Jadi kejadiannya ada 2. Resti berhenti makan di cafe X, stop, dia sudah gak pergi lagi ke cafe X untuk jajan makanan. Dan kejadian kedua, Resti menemukan rambut yang menjadi penyebab dia berhenti makan di cafe X. Nah, pertanyaan yang kedua, dari 2 kejadian itu, yang terjadi terlebih dahulu yang mana, dan kejadian apa yang menyusul? Tentu saja yang namanya kejadian apa itu tadi, jawaban dari Resti tadi kan kalian bisa lihat, yang menjadi penyebab dia berhenti makan di cafe X adalah karena dia menemukan rambut di satu sup yang pernah dia beli di cafe X. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa kejadian Resti menemukan rambut itu terjadi terlebih dahulu, disusul dengan kejadian Resti berhenti makan di cafe X. Oke,
Sekarang pertanyaan ketiga, kapan kedua kejadian itu terjadi? Artinya apa? Dan kejadian itu sudah terjadi atau belum? Dengan demikian tenses apa yang seharusnya kita pakai? Oke, jawabannya kejadiannya sudah terjadi. Kok kita tahu kalau sudah terjadi? Ibu tahu dari mana kalau itu sudah terjadi? Lah, masa dia mau memprediksi? Sudah jelas-jelas itu menemukan rambut, berarti kan itu sudah lewat kejadiannya. Dia sudah menemukan rambut itu entah tadi pagi kah kemarin, pokoknya intinya itu sudah terjadi. Dan dia berhenti makan di Cafe X juga sudah terjadi. Mungkin dia berhenti stop ngambek gitu ceritanya, tidak mau pergi lagi ke Cafe X itu mungkin kemarin kah atau minggu lalu. Intinya ini sudah terjadi, makanya dia bisa cerita kan. Kalau kejadian ini belum terjadi kan namanya maksudnya ini kalimatnya nggak bunyi, secara logika aja kita mikirnya. Oke. Nah, karena kejadian itu sudah terjadi, maka seharusnya kita memakai past tense. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya ingatkan kembali, tenses itu ada 3 tenses besar. Ada present tense, itu untuk membahas sesuatu yang kejadian-kejadian yang di masa sekarang. Past tense itu untuk kita pakai ketika kita mau cerita tentang kejadian yang sudah berlangsung, sudah selesai, sudah terjadi. Dan future tense itu yang akan kita bahas nanti kemudian di video yang lain lagi, itu untuk membahas kejadian yang belum terjadi. Oke, jadi pahami lagi itu supaya nanti nggak bingung, karena ini banyak banget yang akan kita bahas tentang tenses ini. Oke, nah ini saya berikan warning atau apa ya, untuk menarik perhatian kalian. Attention, tolong diperhatikan. Dari kemarin kita ngomongin kok selalu sama ya kayaknya ya. Padahal tensesnya udah berubah. Yang kemarin video yang pertama kita membahas past progressive, itu juga dipakai bersamaan dengan simple past. Ada 2 juga kejadiannya. Lah ini udah berubah tensesnya, kita belajar tentang past perfect, kok sama? Kita juga membahas kejadiannya 2 juga, kok juga dengan simple past. Nah bedanya apa? Kita lihat di slide yang berikutnya. There you go, ini bedanya. Oke, jadi yang sebelah kiri yang warna hijau lumut atau apa nih? Well, hijau ke kuning-kuningan itu adalah yang kita bahas di video pertama. Kita membahas simple past hubungannya dengan past progressive. Kita pakai 2 tenses itu untuk 1, ada 2 kejadian, sama-sama kejadian dua-duanya sudah terjadi. Hanya salah satunya itu belum selesai. Jadi meskipun sudah terjadi, ya kejadian itu sudah selesai, sudah terjadi, entah itu kemarin atau kemarin dulu atau 2 tahun lalu atau whatever, tapi intinya dari 2 kejadian itu kita mau perjelas bahwa yang satu itu belum selesai, sudah disusul yang lain atau diinterupsi oleh yang lain. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah yang berwarna biru, hubungan antara simple past dengan past perfect. Oke, namanya sudah beda. Yang kemarin past progressive, yang sekarang past perfect. Sama, kejadiannya biasanya 2 dan sama-sama sudah terjadi karena ini adalah past tense, di bawah kategori besar past tense. Hanya bedanya dengan yang past progressive, kalau yang past perfect ini hubungannya antara past perfect dengan simple past, sama-sama ada 2 kejadian. Tapi kejadian yang pertama itu sudah selesai, baru disusul oleh kejadian yang kedua. Nah itu bedanya ya, tolong dipahami. Kalau yang pakai past progressive itu artinya kejadian yang belum selesai. Kalau yang past perfect yang hari ini kita akan bahas itu kejadian yang sudah selesai, disusul oleh kejadian yang kedua. Oke, jadi itu supaya kalian gak bingung, karena namanya banyak sekali ini tensesnya. Like I said, seperti yang saya sudah pernah bilang sebelumnya, tenses dalam bahasa Inggris itu ada banyak, namanya juga mirip-mirip. Jadi supaya tidak bingung, dibaca lagi terus, ditonton ulang-ulang videonya. Oke.
Oke, jadi kita bedah sekarang. Kita buka-buka. Apa sih itu past perfect? Kapan pakainya? Mengapa kita pakai? Jadi past perfect itu kita pakai, it is used for action happen in the past before another action. Artinya apa? Artinya past perfect ini kita gunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau suatu kejadian itu sudah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Coba lihat lagi tadi kejadiannya Resti itu. Resti ngomong bahwa dia berhenti makan, dia stop pergi ke cafe X setelah dia menemukan rambut di satu sup yang pernah dia beli di sana. Nah, jadi ada dua kejadian yang sudah selesai, yang satu sudah selesai disusul kejadian yang lain. Yang kalian harus ingat, sama halnya dengan pembahasan tentang past progressive, past perfect ini masih selalu nyambung dengan simple past. Fungsinya apa sih kok harus selalu berhubungan dengan simple past? Tujuannya itu sebenarnya untuk melihat, satu kejadian sudah selesai disusul oleh kejadian yang lain. Nah, namanya membandingkan, kita nggak bisa membandingkan satu. Bandingkan pastinya harus lebih dari satu. Makanya kita memakai dua tenses untuk kalian jelas yang mana yang past perfect, mana yang simple past. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita bedah lagi kalimatnya Resti. Oke. Kalian lihat di sini kalimatnya Resti sudah saya ubah ke dalam bahasa Inggris. I didn't go to Cafe X since I had found a strand of hair on my soup. Jadi yang pertama memakai simple past, yang kedua pakai past perfect. Kesimpulannya, kalau kalian lihat dari kalimat itu, yang pertama kita bisa simpulkan bahwa ada dua kejadian dan dua-duanya sudah terjadi. Yang pertama adalah kejadian Resti berhenti pergi ke Cafe X, dan kejadian yang lainnya adalah kejadian kedua adalah dia menemukan sehelai rambut di supnya dia. Hanya saja sekarang pertanyaannya, kejadian mana yang sudah selesai lebih dahulu dan kejadian mana yang menyusul? Dari kalimat itu coba kita baca ulang lagi dalam bahasa Indonesia. Saya berhenti makan di Cafe X. Saya berhenti pergi ke Cafe X. Saya ngambek, nggak mau lagi pergi ke Cafe X. Karena suatu hari pas saya pergi ke sana, saya beli sup dan ada rambut di dalam supnya saya. Nah, berarti dari dua kejadian itu mana yang terjadi terlebih dahulu? Pastinya penyebabnya kan? Nah, jadi kejadian yang terjadi terlebih dahulu dan sudah selesai adalah dia menemukan rambut. Itu yang menjadi kalimat atau kejadian pertama yang sudah selesai, disusul oleh kejadian Resti ngambek, tidak mau lagi pergi ke Cafe X. Nah, kalau kalian mau tahu kejadian yang sudah terjadi, sudah selesai duluan, itu yang memakai past perfect, dan kejadian yang menyusul itu memakai simple past. Oke. Kalian perhatikan juga di situ, lihat bedanya lihat polanya kalau past perfect itu memakai had. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, jadi ini adalah polanya atau formulanya, rumusnya istilahnya. Past perfect itu apapun subjeknya itu diikuti dengan had dan diikuti dengan verb 3, kata kerja 3. Oke, so intinya sebenarnya adalah itulah kenapa di tugas yang ketiga atau kedua, saya minta kalian untuk coba menganalisis atau mengidentifikasi kata kerja 1 sampai 3. Karena dalam tenses, dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan ketiga-tiganya, verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kalau kalian belum paham verb atau kalian nggak tahu cara cari verb 1, verb 2, verb 3, nggak bisa bedakan, kalian belajar tenses tambah pusing. Oke, jadi intinya ini ya formulanya untuk membentuk atau membuat past perfect. Kalimat menggunakan past perfect adalah subjek plus had untuk kalimat positif, kalau kalimat negatif ya had not plus verb 3.
Oke, jadi untuk kalimat positif kita lihat satu-satu ya. Untuk kalimat positif, kalau kalian mau membuat kalimat positif menggunakan past perfect, apapun subjeknya, minumnya teh botol sosro. Nope. Apapun subjeknya, kalian memakai had. Oke, untuk kalimat positif. Kemudian had itu diikuti dengan verb 3. Contohnya, I had, misalnya kata kerja minum. Minum itu kan kata kerja satunya drink. Kata kerja tiganya drunk. Berarti I had drunk. Kalau mau membuat kalimat misalnya saya sudah mandi. Mandi itu kan take a bath. Take kata kerja satu, kata kerja tiganya taken. Berarti saya sudah mandi, I had taken a bath. Kemudian contohnya apalagi satu lagi, misalnya saya sudah tidur. Tidur itu bahasa Inggrisnya sleep, verb satunya, verb tiganya slept, pakai T. Maka kalau mau diubah ke bahasa Inggris, I had slept, gitu ya. Sementara untuk kalimat negatif itu bentuknya sama aja seperti kalimat positif tadi, kalian hanya tinggal tambah not saja. So, misalnya I had not slept, atau boleh juga kata had not disingkat dengan hadn't. Jadi I hadn't slept. Oke, dan ini adalah kalau kalian mau membuat kalimat tanya menggunakan past perfect, sama seperti biasa. Saya ngomong seperti biasa, sama, hanya kalian ubah posisinya saja. Had atau had not-nya kalian taruh di depan, baru diikuti subjek dan diikuti verb 3 dan kalimat tanya. And the last one, this is kalau kalian mau membuat kalimat tanya dengan menggunakan WH questions seperti what, where, when, dan seterusnya. Kalian tambahkan itu kalimat tanya WH questionnya di depan, diikuti dengan had atau had not, tergantung positif atau negatif kalimat kalian, diikuti dengan subjek, kemudian diakhiri dengan verb 3 dan tanda tanya. Oke. Nah, ini adalah bagian terakhir dari video part 2 atau video kedua untuk materi minggu ke-6 dan ke-7. Bagian terakhir untuk part 2 ya. Jadi masih ada satu part lagi untuk minggu ke-6 sampai ke-7 ini, masih ada satu part lagi, satu video lagi. Kita akan membahas tentang future tense. Tapi sebelum saya akhiri video ini, before I end this video, kita rekap lagi yang sudah kita bahas hari ini tadi ya. Kita tadi sudah membahas perbedaannya antara hubungan simple past dengan past progressive, dan simple past, hubungan antara simple past dengan past perfect. Jadi yang kita bedah habis-habisan untuk video ini adalah past perfect. Saya bahas lagi, past perfect itu dipakai bersamaan dengan simple past untuk menunjukkan dua kejadian, yang satu sudah selesai terlebih dahulu, baru disusul kejadian yang kedua. Jadi yang sudah selesai kejadiannya memakai past perfect, dan yang menyusul kejadian kedua itu menggunakan past simple. Kita tadi memakai contoh Resti dengan Ruth, percakapan mereka, tapi untuk mengakhiri video ini supaya kalian ingat-ingat lagi, kita coba bikin kalimat sendiri yang lain. Misalnya, tadi pagi Nider sudah bangun dari tidurnya ketika Ariance datang. Jadi Nider tidurnya sudah selesai, dia sudah bangun. Disusul oleh kejadian Ariance datang ke rumahnya Nider atau ke kos-kosan misalnya. So, dua kejadian itu karena ada satu yang sudah selesai disusul oleh kejadian yang kedua, maka yang sudah selesai kita pakai past perfect, dan kejadian yang menyusul kita menggunakan simple past. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, Nider had woken up from sleep when Ariance came. Nider sudah bangun dari tidur, had woken, sudah bangun,
when Ariance came, ketika Ariance datang. Okay, I hope this second video is clear enough for you to understand what past perfect is. Saya harap video yang kedua ini sudah cukup membuat Anda untuk sedikit lebih paham lagi past perfect itu apa, kapan pakainya, bedanya apa dengan past progressive dan juga dengan simple past. And karena di video yang ketiga kita akan membahas tenses yang berbeda lagi. Oke, kategori yang berbeda pula. Jadi untuk past tense saya akhiri sampai di sini. Di video yang ketiga nanti kita akan membahas future tense. Kita akan membahas kejadian-kejadian yang baru akan terjadi. Oke. Alright, so before I end this video, as usual, I hope you're doing well. I hope you will always be doing well. Semoga kalian tetap sehat dan akan selalu tetap semangat. Stay safe, jaga kesehatan, selalu waspada. Tunggu pengumuman untuk perkuliahan selanjutnya kapan kita masuk dan pengumuman-pengumuman yang lain. And kalian mau kabar gembira? You want a good news? Good newsnya, kabar gembiranya adalah untuk yang ini tidak ada latihannya, nggak ada. Sebenarnya buat saya itu bukan good news ya, that's a bad news. Kenapa bad news? Kenapa kalau buat saya ini, menurut saya ini bukan kabar baik, karena sulit untuk ngecek kalian sudah paham atau belum. Tapi karena saya nggak mau kalian terlalu pusing-pusing dengan ngerjain soal, jadi yang ini saya tinggalkan saja di sini tanpa ada soal-soal latihan. Tapi seandainya kalian menemui kesulitan atau ada yang ingin kalian tanyakan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, cari referensi lain dulu, baca-baca, cari-cari di buku kah, di internet kah. Tapi kalau sudah mentok, sudah bingung, you can send me WA or SMS or whatever or email. So that's it for video part 2. Itu untuk video bagian yang kedua. Prepare yourself. Kita masih akan membahas video yang terakhir, yang ketiga nanti sebelum UTS. Okay, so thank you for watching, thank you for listening, thank you for bearing with me, and I will see you on the next video. Bye bye.